Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Setiawan dengan NIM 23842021100006. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran yang berjudul Limit Fungsi Trigonometri dengan Bantuan GeoGebra. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Kapita Selekta Matematika Pendidikan Menengah dari program studi S1 Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Tapi, untuk apa sih kita mempelajari limit fungsi trigonometri? Apakah cuma sekedar mempelajari di kelas, lalu melupakannya begitu saja? Tentu saja tidak. Limit fungsi trigonometri digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghitung nilai ekstrim atau batas maksimal suatu kondisi mendekati titik tertentu. Konsep ini sangat penting dalam ilmu teknik, fisika, medis, dan astronomi karena banyak fenomena alam yang bergerak dalam pola gelombang berulang. Contohnya itu seperti konstruksi jembatan, teknologi medis, pembuatan animasi, astronomi, dan penggunaan sinyal telekomunikasi. Jadi, kita mempelajari limit bukan hanya sekedar di kelas saja, tetapi limit mempunyai penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita akan belajar mengenai konsep dan definisi limit fungsi trigonometri. Apa sih limit fungsi trigonometri itu? Jadi, limit fungsi trigonometri adalah nilai terdekat suatu sudut pada fungsi trigonometri ketika suatu variabelnya mendekati nilai tertentu. Nilai ini didapat dengan melihat arah pendekatan sudut tanpa harus sama persis dengan nilai sudut yang aslinya. Terus bagaimana cara kita menentukan limit fungsi trigonometri? Sebenarnya, cara menentukan limit fungsi trigonometri tidak berbeda jauh dengan cara menentukan limit fungsi aljabar, yaitu dengan menggunakan sifat limit x mendekati c dari fx sama dengan fc. Namun, terdapat formula tertentu untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri tertentu menyesuaikan dengan bagaimana bentuk fungsinya, misalnya bentuk sin, bentuk cos, dan bentuk tan. Lalu, bagaimana formula yang membedakan limit fungsi trigonometri dengan limit fungsi aljabar? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita simak video pembuktian berikut ini. Video pembuktian berikut ini akan menggunakan bantuan GeoGebra untuk mendapatkan sifat-sifat pada limit fungsi trigonometri, yaitu pada sin, cos, dan tan. Simak videonya baik-baik. Nah, langkah pertama adalah kita memasukkan fungsi, yaitu fungsi fx sama dengan sin x per x. Dan juga pastikan sumbu x berada dalam satuan derajat atau radian dengan jarak pi atau pi per 2 agar memudahkan kita dalam perhitungan. Nah, kemudian pada gambar terlihat sebuah fungsi sin x per x. Bisa kita lihat, kemudian kita meletakkan titik A sama dengan 5. Bisa kita tulis Nah, di situ kita menemukan batas yaitu negatif 5 sampai dengan 5. Kemudian kita misalkan sebuah titik yaitu titik A kapital. Dengan X-nya adalah A, kemudian Y-nya adalah FA.
Nah, bisa kita lihat titik A ada di A, FA di sepanjang negatif 5 sampai dengan 5. Bisa kita gerakkan titik A sesuai dengan grafik sin X per X. Nah, kemudian dapat kita lihat jika nilai A mendekati 1, maka titik akan hilang atau tidak memiliki nilai. Dengan kata lain, jika mendekati 1, nilainya adalah tak terdefinisi. Bisa kita buktikan untuk mencari nilai F0 dan menghasilkan tidak terdefinisi. Jadi dari temuan-temuan sifat-sifat berdasarkan pembuktian, kita dapat menemukan 8 lagi sifat-sifat lainnya mengenai limit fungsi trigonometri, yaitu limit X mendekati 0 dari sin AX per BX itu akan menjadi A per B. Lalu limit X mendekati 0 dari BX per sin AX itu akan menjadi B per A. Begitu juga dengan tan. Lalu limit X mendekati 0 dari sin AX per sin BX itu akan menjadi A per B. Dan juga itu akan berlaku dengan tan. Lalu limit X mendekati 0 dari sin AX per tan BX itu akan menjadi A per B. Begitu juga jika limit X mendekati 0 dari tan AX sama dengan sin BX itu akan menjadi A per B. Nah, jadi 8 sifat inilah yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan suatu fungsi trigonometri. Oke, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita lihat contoh soal mengenai limit fungsi trigonometri. Di sini ada 3 contoh soal, yaitu tentukan nilai dari limit X mendekati 0 dari sin 2X per sin 6X. Lalu yang kedua, limit X mendekati 0 dari sin 7X plus tan 3X min sin 5X per tan 9X min tan 3X min sin X. Lalu yang ketiga ada limit X mendekati pi per 4 dari sin X min cos X per 1 min tan X. Mari kita jawab soal ini bersama-sama secara bertahap. Oke, soal yang pertama yaitu limit X mendekati 0 dari sin 2X per sin 6X. Ayo kita ingat-ingat kembali 8 sifat-sifat tadi. Salah satunya yaitu limit X mendekati 0 dari sin AX per sin BX itu akan menjadi A per B. Bisa kita misalkan A-nya adalah 2, kemudian B-nya adalah 6. Jadi, limit X mendekati 0 dari sin 2X per sin 6X itu akan menjadi 2 per 6. Atau jika kita sederhanakan akan menjadi 1 per 3. Nah, jadi nilai limit dari X mendekati 0 sin 2X per sin 6X itu sama dengan 1 per 3. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu nilai limit X mendekati 0 dari sin 7X plus tan 3X min sin 5X per tan 9X min tan 3X min sin X. Nah, ketika kita mendapat soal seperti ini, kita bisa membagi pembilang dan penyebutnya dengan X, yaitu menjadi sin 7X per X, lalu tan 3X per X, sin 5X per X, dan juga tan 9X per X, tan 3X per X, dan sin X per X. Nah, kita ketahui bahwa nilai limit X mendekati 0 dari sin AX per X itu sama dengan A. Begitu juga dengan tan, nilai limit X mendekati 0
dari tan AX per X itu akan sama dengan A. Sehingga nilai limit X mendekati 0 dari sin 7X plus tan 3X min sin 5X per tan 9X min tan 3X min sin X itu akan sama dengan 7 ditambah 3 dikurang 5 per 9 dikurang 1 dikurang 4 menjadi 5 per 5 atau kita sederhanakan menjadi 1. Jadi nilai limit X mendekati 0 dari sin 7X plus tan 3X min sin 5X per tan 9X min tan 3X min sin X itu adalah 1. Kemudian soal yang terakhir, yaitu limit X mendekati Pi per 4 dari sin X min cos X per 1 min tan X. Kita sudah mengetahui bahwa tan X itu sama dengan sin X per cos X. Jadi bisa kita tulis limit X mendekati Pi per 4 dari sin X min cos X per 1 min sin X per cos X. Kita bisa menyamakan penyebutnya, lalu mendapatkan limit X mendekati Pi per 4 dari sin X min cos X per cos X per cos X min sin X per cos X. Lalu menjadi limit X mendekati Pi per 4 dari sin X min cos X per cos X min sin X per cos X. Kemudian pembilang dan penyebut sama-sama kita kalikan dengan cos X agar menghilangkan pecahan yang ada pada penyebut. Lalu hasilnya menjadi limit X mendekati Pi per 4 dari sin X min cos X dikali cos X per cos X min sin X. Kita lihat lagi nih, penyebutnya ada cos X min sin X. Itu bisa kita ubah menjadi negatif sin X min cos X. Kemudian limit X mendekati Pi per 4 terhadap sin X min cos X dikali cos X per min sin X min cos X. Karena pembilang dan penyebut sama-sama mempunyai sin X min cos X, kita bisa sederhanakan menjadi limit X mendekati V per 4 cos X per negatif 1. Jadi nilai limit X mendekati Pi per 4 dari cos X per negatif 1 menjadi limit X mendekati Pi per 4 dari negatif cos X. Lalu kita masukkan nilai X mendekati Pi per 4 menjadi negatif cos Pi per 4. 1 per 2 akar 3. Jadi negatif cos Pi per 4 adalah negatif 1 per 2 akar 2. Jadi nilai limit X mendekati Pi per 4 dari sin X min cos X per 1 min tan X adalah negatif 1 per 2 akar 2 atau negatif akar 2 per 2. Kita sudah selesai mempelajari mengenai limit fungsi trigonometri. Jadi limit fungsi trigonometri itu adalah suatu nilai sudut yang mendekati fungsi trigonometri pada titik tertentu. Cara menentukannya tidak berbeda jauh dengan cara menentukan limit fungsi aljabar, yaitu menggunakan sifat limit X mendekati C dari fx itu sama dengan fc. Lalu limit tidak hanya dalam matematika saja, limit dapat kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Jadi kita belajar limit bukan hanya di kelas saja, tetapi kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Sekian video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya.